Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Krisya Bernita dari kelas 10-4, absen 8. Di sini saya akan melakukan tugas pengayaan kimia, yaitu menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal konfigurasi elektron dari teori mekanika kuantum dan teori Niels Bohr. Di sini kita akan belajar bersama dasar-dasarnya hingga bagaimana cara menyelesaikan soal-soal di belakang sini. Nah, tentunya untuk memahami dan tentunya juga untuk bisa mengerjakan soal di belakang, kita harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dulu siapa sih Niels Bohr itu dan siapa sih mekanika kuantum itu. Serta saya akan menjelaskan arti konfigurasi elektron itu sendiri. Nah, kita kan sering kayak mengerjakan soal-soal konfigurasi elektron, tapi kita sendiri tidak tahu apa sih konfigurasi elektron itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Sama seperti partikel elementer lainnya ya, elektron ini patuh pada hukum mekanika kuantum dan menampilkan sifat-sifat bak partikel maupun bak gelombang. Nah, kalau di sini kan menjelaskan lebih menjerumus ke mekanika kuantum ya. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci, lebih singkat mengenai perbedaannya. Kalau Niels Bohr itu dia menghitung kulit, yang dimana nanti bentuk dari atom yang dicetuskan oleh dia itu nanti bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kalau mekanika kuantum itu dia lebih intens, ini mana akan menjelaskan subkulit. Dia bisa juga dari teori mekanika kuantum ini kita juga bisa menjelaskan tentang gimana sih tempat periodenya dia tuh di mana, golongan dia di mana gitu. Golongan periode suatu unsur tersebut dengan menghitung melalui teori mekanika kuantum. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan belakang ini, kita akan mulai dengan dasar teorinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih Niels Bohr itu dan siapa sih mekanika kuantum itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari Niels Bohr terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan buku yang dimana buku ini cukup akurasinya cukup baik dalam penjabaran materi tentang konfigurasi elektron. Nah, di sini saya akan mulai yang dimana yang pertama itulah atom dari Niels Bohr. Nah, Niels Bohr sendiri adalah seorang ilmuwan ya tentunya. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck dan Einstein. Menurut Bohr, gerakan elektron itu harus mengelilingi suatu inti atom dengan momentum tertentu. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Bohr ini terbagi menjadi 3 bagian dari penjelasannya masing-masing. Di sini akan saya menarik 3 penjelasan atau garis besar. Saya di sini akan menjabarkan 3 garis besar dari teori Niels Bohr. Nah, yang pertama, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkatan energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan dasar atau stasioner. Artinya tidak dapat memancarkan energi. Selanjutnya yang kedua, semakin dekat dengan inti atom, tingkat energi itu semakin rendah. Sebaliknya, semakin jauh dari inti atom, tingkat energi itu semakin tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, walaupun yang agak terbalik ya, sebenarnya ini cermin ya, makanya tulisannya agak terbalik seperti ini. Namun secara gamblang ya, gambar dari teori Niels Bohr sendiri itu seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah lintasan atau orbitalnya si Niels Bohr. Ketika dia semakin jauh dari inti atom, dia akan energinya itu semakin tinggi. Semakin dia dekat, dia akan semakin rendah. Nah, selanjutnya yang poin ketiga, elektron dapat mengalami perpindahan. Dengan jika dia ingin ke tempat yang lebih tinggi, dia harus menyerap energi. Jadi kalau dia dari sini mau ke sini, dia harus menyerap energi. Sebaliknya kalau dia mau lebih ke dekat ke sini, dia harus melepaskan energi. Seperti itu ya, kalau dalam teori atom Niels Bohr. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke teori mekanika kuantum. Nah, di teori mekanika kuantum ini, dia terbagi menjadi 3 ilmuwan yang berperilaku atau bekerja bersama dalam menciptakan teori mekanika kuantum. Yang pertama itu pada tahun 1924 yang bernama Louis de Broglie menyatakan bahwa materi dapat berperilaku sebagai partikel gelombang atau dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Gerakan elektron dalam lintasan merupakan suatu gelombang. Seperti yang tadi awal tadi penjabaran bahwa
elektron patuh pada hukum mekanik kuantum menampilkan sifat bak partikel maupun bak gelombang. Nah, ini menjadi awal mula lahirnya teori atom modern yang dikenal dengan teori mekanika kuantum yang merupakan dasar model dari mekanika kuantum. Selanjutnya yang kedua itu dasar kedua model mekanika kuantum adalah asas ketidakpastian yang disebutkan oleh Heisenberg. Nah, menurut Werner Heisenberg, kedudukan elektron itu tidak mungkin dapat diketahui dengan momentum tertentu, dan posisinya secara simultan dan tepat itu dari suatu partikel seperti elektron hanya boleh kejadian atau peluangnya saja, seperti itu. Yang ketiga berarti ya, yang terakhir itu dari dasar model ketiga itu Erwin Rudolf Schrödinger, atau yang biasa kita sering dengar itu nama belakangnya itu Schrödinger. Nah, Schrödinger ini berhasil memodifikasi persamaan gelombang serta gerak elektron. Dalam suatu atom, persamaan gelombang tersebut menggambarkan gelombang secara 3 dimensi. Elektron boleh jadi berpeluang dalam ruangan yang disebut orbital. Nah, kita coba ya pakai Niels Bohr ya. Ya pokoknya intinya dia tuh kayak misalnya ini kayak rumah dan orbital ini sebagai ruang-ruangnya. Kalau mekanika kuantum gitu mungkin agak sulit dijelaskan secara rasional ya, cuman penjabarannya kayak gitu, bahwa elektron itu boleh jadi berpeluang dalam ruangan yang disebut orbital. Jadi kayak bisa bergerak tuh di orbital gitu ya. Terus pada model atom ini dikenal dengan awan elektron di sekitar inti atom yang menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, di sini karena gambar mekanika kuantum ini agak susah ya. Tidak seperti Niels Bohr yang maksudnya lebih mudah untuk lebih mudah untuk digambar. Seperti yang di belakang, saya akan menampilkan saja dalam bentuk foto nih, seperti ini. Bahwa seperti inilah bentuk dari mekanika kuantum ya, dari atom mekanika kuantum. Memang dia kayak agak awan-awan nih, awan-awan ungu. Terus yang di bagian oranye itu merupakan inti atomnya. Nah, serta awan-awan yang ungu itu, yang lebat banget itu awan dari elektronnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita udah tahu nih, kalau teori atom itu ya seperti itu gitu. Teori atom Niels Bohr itu seperti itu, dan teori atom mekanika kuantum itu seperti itu. Nah, terus apakah teori-teori tersebut membantu untuk mengerjakan soal ini? Tentunya bisa ya. Dan selanjutnya tentunya bisa ya, karena kan tadi penjabaran teori secara umum ya, bagaimana cara ditemukannya, siapa yang menemukannya, dan apa sih teori yang sebenarnya bisa kita petik dari para ilmuwan-ilmuwan tadi. Nah, dari penjabaran yang telah mereka lakukan atau penelitian yang telah mereka lakukan, terhasilkanlah soal-soal ini dalam keperiodikan, yang dimana bisa kita selesaikan menggunakan teori mereka masing-masing. Nah, di sini saya akan menjabarkan dulu tentang penyelesaian konfigurasi elektron Niels Bohr. Sebelum kita masuk cara mengerjakannya, tentunya kita harus paham dulu apa itu materinya. Di sini, kalau Niels Bohr ini menggunakan kulit, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kulit. Nah, kulit itu yang mana sih? Jadi sini ya, bisa kita kembali ke gambar ini. Gambar ini. Nah, kulitnya itu yang mana sih? Nah, pasti kalian bertanya, kulitnya itu yang mana sih? Nah, ini kan di sini kan ada inti atom ya. Bilang inti atom nih, yang tengah-tengah ini inti atom. Kulitnya itu adalah ya ini jalanan orbital ini. Kulitnya itu misalnya nih, kan kulit itu udah K sampai Q kan. Berarti semisal ya, ini saya ngambil cara harafiahnya aja. Nih, misalnya di sini ini kulit K, L, M, N, terus O, P, Q sampai ke dalam. Nah, di sini dia kan pokoknya kalau semakin ke dalam itu dia akan semakin rendah ya, seperti tadi, semakin keluar semakin tinggi. Nah, kulitnya kan dari K sampai Q. Nah, dari kulit dari kulit K sampai Q ini juga memiliki nilai-nilai tersendiri. Nah, untuk sebagai gitu, jika kalian ingin lebih memahami, mungkin kalian harus bisa menghafal, karena ini lebih gampang dikerjakan untuk mengerjakan soal Niels Bohr ini lebih gampang jika kalian menghafal. Namun ini ada trik gampangnya dalam menghafal. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya apa saja sih nilai atau berapa sih nilai dari per kulit yang telah dicetuskan oleh Niels Bohr sendiri. Oke, di sini
dari kulit K. Di sini saya akan menampilkan tabelnya juga ya tentunya, karena tidak mungkin saya hanya ngomong tanpa ada gambar. Di sini tabelnya nih sudah terlihat tabelnya. Nah, di kulit K ini, itu terlihat kulitnya K, L, M, N, O, P, Q, dan N. N itu kuantum utama ya, N itu 1 sampai 7. Nah, selanjutnya kulitnya itu ada 7. Sebenarnya ada 7. Karena kan ini kan sebagai penjelasan harafiahnya saja kan. Jadi seperti itu. Nah, jumlah maksimum elektron itu kalau dalam kulit K itu 2. Sebenarnya ini cukup mudah ya, karena kalau kalian bisa melakukan perpangkatan kuadrat pasti lebih mudah bukan lebih mudah, akan lebih gampang dan mungkin bisa lebih gampang ya, misalnya gampang gitu dalam mengerjakan Niels Bohr. Nah, di susunan itu sama saja. Nah, jadi sini kan udah kelihatan tabelnya ya, di jumlah elektron itu kan 2, semuanya sampai ke bawah 2 kan. Nah, apa sih yang beda dari situ? Tentunya per kuadratannya. Kuadrat itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, per kuadratan itu kan ada per angkanya itu ya 1 sampai 7 itu kan dikuadratkan kan. Nah, kuadrat itu pasti menghasilkan hasil. Nih yang pertama contohnya. Ya, kita ambil contoh kulit K ya. Nanti kita contohin semuanya karena kulit K itu jujur terlalu gampang. Yang pertama kulit K. Yang di sini kan ada tulisan 2. Terus dalam kurung 1 kuadrat. Nah, kok bisa hasilnya 2? Ya karena 2 kali 1 kuadrat itu 1 kali 1 ya, berarti ya 1. Jadi 2 kali 1 ya 2. Seperti itu. Nah, yang berapa ini? Kedua itu kulit K. Itu kan 2 dalam kurung 2 pangkat 2 atau kuadrat. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti MTK. Jadi, di kuadratnya diselesaikan dulu. 2 kuadrat ya 2 kuadrat sama dengan 4. 4 kali 2 8. Sama juga yang ketiga kulit M itu 2, kita selesaikan 2 kuadratnya. 3 kuadrat itu 9 kali 2 itu 18. Seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Misalnya kulit N, dia kan 4 kuadrat, 4 kali 4 16 kali 2 kan 32. Seperti itu terus aja gitu. Pokoknya kalau kalian udah bisa pengkuadratan itu kan sangat gampang. Tinggal saat ulangan saya nih 2 kalian buat penjabaran angka 2 sampai 7. Oke, 2-nya 7 gitu. 2 sampai 7. Lalu kalian taruh 1 sampai 7 juga. 1 sampai 7 ini udah 2 panjang. Sebelahnya 1 sampai 7. Nanti nggak kalian kuadratkan. Habis itu kalian kerjakan kelar. Nah, habis itu kalian udah bisa dapat kulitnya. Itu Niels Bohr karena dia lebih gampang kan. Nah, selanjutnya itu ada mekanika kuantum. Namun di sini saya kan ke penjabarannya dulu saja ya. Karena kalau misalnya kita langsung ke materi mekanika kuantum, nanti Niels Bohr ini lupa dan nggak jadi kerjakan. Jadi di sini saya akan akan membagi 2 sesi. Yang pertama itu bagian mengerjakan Niels Bohr, baru mekanika kuantum. Karena kalau takutnya dicampur materinya karena lebih sulit atau ya kurang masuk lah kalau misalnya dijelaskan itu gabung gitu. Ini dipisah-pisah lebih baik karena biar lebih ngerti juga dan lebih mendalami juga. Oke, di sini kita akan coba mengerjakan yang ini, nomor 1 sama nomor 2 di bagian A. Oke, di sini kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan teori yang Niels Bohr? Nah, oke, setelah kita udah panjang lebar tadi menjelaskan materinya satu persatu, di sini kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, di sini ada unsur senyawa yaitu Ca, itu kalsium. Nah, di sini angka nomor senyawanya itu berapa? Itu dia 20. Berarti kalau dalam Niels Bohr itu berapa dong? Nah, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, nah tabelnya tolong di sini aja ya. Sini saya akan coba menggunakan ya. Sini saya akan menggunakan tabel periodik untuk memastikan apa yang benar atau enggak ya. Nah, Ca itu ada di golongan 2A. Itu kalsium ya. Nomor unsurnya itu 20. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sekaligus mengerjakannya juga biar yang di rumah juga tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini penjabarannya Ca 20. Nah, kita kembali lagi ke tabel ini ya. Berarti itu ada KLMNOPQ 20. Di sini kita coba buat. Berarti yang pertama itu apa? K ya. K itu berapa jumlahnya? 2. K itu kan jumlahnya 2. Berarti belum cukup dong untuk memenuhi si 20 ini.
Berarti kita buat L. Nah, fun fact juga, akhirnya tuh koevaluensinya itu kalau nggak salah di Niels Bohr ini itu tidak boleh lebih dari 8. Jadi kalau misal hasil akhir nanti 9, itu salah berarti. Berarti kita ada kesalahan dalam perhitungan Niels Bohr. Kecuali kalau misalnya 8 masih oke, karena itu kayak ya emang masih ada gitu dari 1 sampai 8. Kalau hasilnya udah lebih dari 8, seperti 9, 10, 11 hingga lebih, itu berarti kita salah dalam menghitungnya, seperti itu. Nah, jika ini 2, ini kan belum memenuhi standar kan, karena dia kan di sini nomornya 20, berarti kita belum nemu nih konfigurasi Niels Bohr-nya itu apa. Selanjutnya L itu ada berapa sih muatannya? L itu kan 8. Kira-kira kalau 8 itu bisa gak ya memenuhi si 20 ini ya? Bisa dong, karena kan dia masih jadinya 10. Nah, cara mengerjakan ini gimana? Kalau misalnya dianya tiba-tiba di sini kita buat 18, apakah bisa? Kan nanti misalnya KLM, M kan jumlahnya 18 kan. Apakah M bisa ke sini? Kita tidak tahu ya, apakah bisa atau tidak. Nah, coba di sini kita pahami. Kalau K ini kan 2, L 8. Nah, di sini kita harus menambahkan setiap per kulitnya biar menghasilkan 20. Secara gampangnya, konsep Niels Bohr itu seperti itu. Kita harus menambahkan biar hasilnya tuh si nomor unsur ini. Walaupun ya sebenarnya secara teori itu penjelasannya tidak seperti itu ya. Cuman biar lebih gampang aja, biar lebih mudah dimengerti, cara untuk mengerjakan Niels Bohr emang seperti itu, mau tidak mau, dengan cara si Ca-nya ini atau kalsium ini kan memiliki nomor 20 ya. Jadi kita harus tambahin biar hasilnya 20. Oke, sini L udah 8. Nah, KLM sekarang M, kulit M. Nah, kira-kira apakah si M ini, kan M ini jumlahnya 18 ya kalau nggak salah. 18 itu berapa ya? 18 betul, karena kan dia 2, 3 kuadrat 18. Kira-kira apakah bisa 2 tambah 8, 10. Jika tambah 18, 28. Wow, sudah sangat melebihi nomor unsurnya ini. Tidak bisa dong berarti. Nah, bagaimana dong cara kita biar tetap dapat 20? Nggak mungkin dong kita dapat 18. Terus gimana? Terus angka berapa yang harus kita taruh di M ini? Nah, bagaimana cara menaruhnya? Kita pakai kita pakai jumlah kulit sebelumnya. Jumlah kulit sebelumnya itu ada berapa? 8. Yaudah, kita M-nya kita taruh 8. Karena nggak mungkin kita taruh 2. Dia mengecil dong. Jadi mau nggak mau kita harus buat 8. Kita ambil kulit paling kulit sebelum dia, paling sebelum dia. Kalau KA udah jauh kan, hitungannya pertama. Jadi 8. So KLM 2 tambah 8 itu kan 10. 10 tambah 8, 18. Berarti untuk mencapai angka 20 kita butuh berapa? 2. KLM M. M-nya itu 2 ya berarti ya. Karena 2 tambah 8, 10, 10 tambah 8, 18, tambah 2 itu jadi 20. Berarti konfigurasi dari elektron Niels Bohr ini atau evakuansi itu adalah 2. Apakah ini benar? Ya ini benar. Karena akhirnya 2 kan. Seperti yang saya bilang, kalau notes ya, bahwa dalam akhiran, kasar gitu, akhiran dari penjabaran Niels Bohr, angkanya itu hanya berlaku dari 1 sampai 8. Jika angka 8 plus itu tidak berlaku. Jadi yang berlaku itu hanya angka 1 sampai 8. Next, yaitu Mg. Kira-kira Mg itu apa ya? Mg itu adalah magnesium. Di sini ada salah penulisan ya. Harusnya ini Mg kecil. Ini salah penulisan, sorry. Nah, kita akan coba mengerjakan ini ya. Kira-kira ini berapa ya hasilnya? Ini angkanya lebih sederhana dibandingkan yang tadi, 12. Pasti angka yang dihasilkan juga kecil ya. Nah, kira-kira kulit apa yang pertama? Nah, tentunya kulit yang pertama K dong. K kita buat 2. Terus habis itu 2 belum memenuhi syarat dong, masih sangat jauh ini bahkan. K, habis itu baru kita buat L. L-nya 8. 2 tambah 8, 10. Berarti berapa lagi nih yang kita kurang? M. Kita tambah kulit M. Kalau kita di sini semisal buat dia 18 atau 8, pasti hasilnya udah sangat melejit ya. Kalau tambah 8, 18. Kalau tambah 18, ya 8. Jadi sangat berlebih dong. Ini kan cuma dia butuhnya 12. Jadi kita buat berapa? 2. Karena 2 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 12. Sama dengan 12 kan? Jadi unsur terakhirnya, bukan unsur terakhir, sorry.
Koevalensinya berapa? Ya 2 berarti dari hasil Niels Bohr ini 2. Seperti itu ya. Jujur ini gampang sih kalau kalian bisa mengerti. Intinya kalau misalnya dia double kayak gini, misalnya kayak aduh 18 gak bisa dipakai nih, gimana dong? Ya udah kalian tinggal ambil dari belakangnya saja. Kalau semisal kalian gak bisa ambil belakangnya, ya kalian tinggal perkirakan saja. Tapi biasanya kita ambil dari belakangnya. Karena kalau perkiraan itu biasanya kita kalau perkiraan kayak misalnya ini angka berapa sih di sini? Itu biasanya kita perhitungannya itu di akhir untuk biar dapat biar dapat akhir kulitnya itu tidak melebihi 8. Biasanya itu di akhir. Cuman kalau di awal kayak KLM ini kayak biasanya kita bisa pakai 18, bisa pakai 8. Pokoknya angka terakhir sebelum si kulit yang akan angka terakhir sebelum si kulit yang tidak tahu ini angkanya berapa. Jadi kalau misalnya kayak M, ini kita tahu ini angkanya berapa. Jadi tinggal lihat kalau misalnya oh ternyata ini kayak 20 tadi nih. Berarti M. M ini kan kalau misalnya kita buat 18 salah juga. Kita buat 2 nggak mungkin, jauh banget. Jadi kita pakai di 8. 18 sudah lebih dong. Jadi nggak bisa dapetin. Pokoknya kita memperkirakan saja angka unsurnya ini. Angka unsurnya kita perkirakan saja. Sebenarnya angka dalam kulit ini harus kita buat seberapa sih? Nah itu lebih gampangnya seperti itu. Cuman dalam pengerjaan ini dibutuhkan ketelitian saja sih dalam penjabarannya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Nah, tadi bagaimana tentang penjabaran Niels Bohr di belakang? Mungkin cukup bisa dapat dipahami kali ya. Nah, selanjutnya nih kita ke yang hampir terakhir, yaitu mekanika kuantum. Mekanika kuantum tuh itu seperti yang saya sudah dijabarkan. Dia agak lebih harus ekstra sedikit ya, karena emang agak susah, agak ribet, agak rumit jujur. Kalau misalnya kalian miss sedikit, itu bisa merubah segalanya, maupun dari periode, golongan, hingga nilai mekanika kuantum itu sendiri. Oke, jadi di sini dalam mekanika kuantum kita akan bagi sini aja ya, karena jujur di bawah ini akan berisi jawaban dari per masing-masing ini. Nah, sini ada golongan A, ada golongan B juga di sini. Jadi kita ambil sedikit aja dari ujung karton ini. Nah, kalau dalam mekanika kuantum itu nanti akan ada N, L, M, S, P, G. Ini PG ya. Ini N, L, M, S. Dan kita akan mengenal yang namanya subkulit. Di sini nggak bakal kelihatan ya karena jauh. Pokoknya di sini kita akan mengenal namanya subkulit. Nah, di sini saya akan menjabarkan dulu satu-satu. N, L, M, S itu apa? P dan G itu apa? Kalau P ini mungkin kalian udah pada tahu ya. P itu kan periode, G itu golongan. Kalau di sini N, M, L itu apa? Nah, dalam konfigurasi elektron teori mekanika kuantum, di sini terdapat N. Itu adalah untuk menentukan subkulitnya. Nanti subkulitnya ini akan kita jabarkan di sini. Nah, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu apa? Ya, bilangan kuantum itu berbentuk kulit. Kulit itu berapa? Misalnya nih kulitnya 3. Ya udah bilangan kuantum utamanya 3. Nanti 3D 10. Saya contohnya 3D 10. Bilangan kuantum utamanya apa? Ya, itu nanti berbentuk 3 atau jumlahnya 3. Karena kan emang N itu adalah kuantum utama kan, bilangan kuantum utama. Seperti itu ya. Selanjutnya ada bilangan kuantum azimut atau bisa kita namakan L. Nah, L itu setiap huruf itu berkaitan tetapi berbeda. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya SPDF. S itu buat yang S itu nanti berjumlah 2, P itu berjumlahnya 6, D itu berjumlah 10, dan F itu berjumlah 14. Nah, huruf-huruf ini akan saya tambahkan di sini ya. Sini. Nah, kita mulai dari yang pertama, S atau sharp. Itu untuk yang L1, ini mana itu 0. Yang kedua, P principal. Untuk L2 itu 1, D itu untuk L3 itu 2. Dan yang terakhir F fundamental untuk L3 itu sama dengan 3. Nah, di sini itu setiap kan di sini nanti kita mau konfigurasi elektron subkulit orbital kan. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan ya, walaupun nanti belibet-belibet, tapi saya akan coba menjelaskan. Contohnya nih, misalnya kulit K sama dengan N-nya itu 1. Berarti dia hanya memiliki orbital 1s. Nah, sebenarnya sini nggak terlalu penting juga untuk dijabarkan ya, cuman lebih yang kalian harus ingat atau kalian harus
patenin aja itu yang ini yang tadi. Karena sebenarnya kalau saya menjelaskan panjang lebar juga nggak bakal berguna juga sih nanti. Jadi ini aja kalian patengin. Selanjutnya M. M itu apa sih? M itu adalah magnetik, yang dimana ini tabelnya akan saya tampilkan. Di bilangan kuantum azimut L itu kan 0, 1, 2 sampai 3. Yang tadi azimut tadi kan 0. 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D, dan 3 itu F. Nah, di subkulit itu SPDF. Subkulitnya SPDF ya. Kulit itu SPDF. Nah, di bilangan kuantum magnetiknya itu ada 0, min 1, 0, plus 1, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, pokoknya itu ya, sampai ke bawah. Nah, di sini tuh nanti bakal berguna ya guys, untuk menentukan M-nya. Nanti kita akan buat kotak tentunya. Di sini kalau misalnya di sini kan nggak bisa menjelaskan juga sih. Sekarang intinya hafalkan saja karena ini penting. Kalian harus hafalkan. Selanjutnya kita ke S-nya terakhir. Itu spin. Nah, kalau spin ini dia itu lebih menjerumus ke dalam momentum dalam magnetik. Nanti berbentuknya plus setengah dan minus setengah. Bagaimana kok bisa menghasilkan minusnya setengah? Nah, gitu kalau misalnya plus setengah, minus setengah itu dihasilkan dari mana? Dari penjabaran tabel M ini. Nanti kalau misalnya bentuknya gimana ya nanti. Coba saya tampilkan aja ya. Kalau bentuknya ke atas seperti ini, dia akan plus setengah. Kalau ke bawah, dia akan minus setengah. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan lanjut ke Center of Mekanika Kuantum, yaitu tanpa ini kita tidak bisa mengerjakan soal ini. Itu adalah konfigurasi atom subkulit. Nah, sebenarnya kalau dalam bentuk paralel itu seperti ini ya, nanti bentukannya seperti ini. Itu ribet banget ya, jujur ribet. Cuman banyak teman-teman saya yang menggunakan itu, cuman jujur itu ribet. Lebih baik kan hafalkan. Nah, hafalkan nanti bentuk penjabarannya itu akan seperti ini. Ini diagramnya kita singkirkan, kita lanjut ke susunan dari subkulit ini. Sepanjang itu ya. Cuman kalau kalian hafal sih lebih gampang sih. Kalau cara kalian hafalnya gimana, tinggal kalian kotak-kotakin sih. Kalian kelompok-kelompokan saja, misalnya 1 2 2 3 3. Kalian hafal di 1 2 2 3 3 bisa berarti 1S, 2S, 2P, 3S gitu. Kayak gitu loh pokoknya. Itu kan lebih gampang tuh dimulai dihafal kan. Kalau kayak gitu daripada kalian harus buat yang sebesar tadi kan. Cuman ya itu tergantung masing-masing orang. Oke. Mungkin itu saja. Nah, di sini kita coba ngerjain lagi ya. Ini udah Niels Bohr kita lupakan dulu. Lanjut kita ke mekanika kuantum. Nah, di mekanika kuantum ini saya tadi lupa juga jelasin bahwa ada golongan A, golongan B dalam tabel keperiodekan. Kalian bisa sambil buka tabel periodik bahwa ada golongan A, golongan B. Nanti kan itu beda lagi nanti pengerjaannya. Nah, coba ya kita ngerjain dulu yang golongan A. GA. GA itu apa ya? GA itu apa ya? Oh, GA itu gallium. Oke, GA itu gallium ya. Cuman kan kalau dalam struktur kita ngambil GA-nya doang. Oke, dan ini nomornya itu 31. Nah, kalau 31 berarti berapa dong? Bagaimana cara ngerjainnya? Nah, di sini kita kan pakai subkulit tadi. Subkulit tadi kan tadi udah dijabarkan ya, bahwa subkulit tadi itu berarti kita di sini OS. Nah, cara biar gampang dalam pengerjaan subkulit itu gimana? Ya, kita kembali lagi ke hampir sama seperti Niels Bohr tadi. Kita harus menghitung. Kalau Niels Bohr tadi kan menghitung kulit. Di sini apa yang kita kulit? Apakah 1 2 2 3 3-nya yang kita kulit? Yang kita hitung atau pangkatnya yang kita hitung. Nah, di situ akan di sini saya akan menjelaskan nih bahwa kalau dalam teori mekanika kuantum yang 1S, 2, nah bilangan kuantum itu ya 1. Misalnya 1S pangkat 2, kita udah terlanjur di sini 1S kuadrat atau 1S pangkat 2. Nah, kita bukan menambahkan 1, 2, 2 itu, bukan yang itu. Kita bukan menambahkan bilangan kuantumnya, tetapi kita menambahkan pangkatnya sih kalau bisa bilang. Atau dalam buku tadi itu dijelaskan bahwa ini adalah jumlah maksimum elektron dalam per kulit. Nah, seperti yang sudah bilang kan, kalau S ini dia tuh sama kayak hampir mirip sama Niels Bohr. Bedanya kalau Niels Bohr itu kulit secara harfiah, kalau mekanika kuantum itu subkulit. Jadi per subkulit itu ada muatan maksimum elektron masing-masing. Yang tadi saya udah bilang kan, kalau S itu 2, kalau P itu 6, kalau D itu 10, seperti itu. Nah, itu yang kita jumlahkan. Maksimum elektronnya itu yang kita jumlahkan, bukan bilangan kuantum yang kita jumlahkan. Nih, yang pertama 1S pangkat 2, lanjut ya. Berarti yang kita tambahkan atasnya dong, simpan dulu 2.
Lanjut 2S pangkat 2, 2P 6, 3S2, 3P6, 4S2, gamut kita taruh di bawah ya. 4S2, 3D10, 4P1. Kenapa berhenti di 1? Ya karena emang udah cukup di sini. 2 tambah 2, 6, 10, 10, 20, 30, 31. Ini kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. 2 tambah 6, 8, 8 tambah 2, 10. 10 tambah ini kan udah hitungan 10. 10 tambah 10 lagi, 30 tambah 1, 31. Berarti udah cukup dong. Nah, lanjut dong. Kita mengerjakan NLMS-nya. Nah, kita tulis dulu nih. NLMS. N kan dengan kuantum utama. Kita ambil dulu berarti. Ya di sini mah kita hitung. Ya, itu adalah subkulit terakhir dari perhitungan yang telah kita lakukan untuk menghitung nomor unsurnya ini. Itu 4P1. Nah, di sini 4P1 nih. N-nya itu berapa? Ya 4. Kan dibilang kuantum utama kan. L-nya itu berapa? L-nya itu 1. Seperti tadi bel tadi pokoknya. S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan 3 itu F itu 3. Seperti itu. M-nya itu berapa? Nah, di sini saya akan bilang bahwa spin sama magnetik itu akan berkaitan karena tanpa magnetik S tidak dapat berdiri, tanpa S M-nya juga nggak bakal bisa, tapi M iya juga bener karena nggak bisa. Oke, lanjut. Itu di sini kalau P itu kan tadi tabelnya dia tabelnya berjumlah 3. Tadi saya lupa jabarkan bahwa kalau P itu dia tabelnya ada 3, kotaknya ini ada 3. S itu 1, cuman kayak gini. D itu 5, dan yang terakhir F itu saya lupa berapa, cuman yang paling sering digunakan itu SPD. Nah, di sini kalau kita coba bentuk ya. Di sini kan kotaknya 3 nih. Nah, kotaknya ini juga memiliki nilai. Di tengah itu sudah pasti. Tengah itu akan selalu 0. Tengah akan selalu 0. Di sini kita tulis min atau plus. Min 1. Di sini plus 1. Selalu ya, bagian kanan plus, bagian kiri minus. Nah, bagaimana sih habis ini selanjutnya? Kita lihat dari muatan elektron bilangan kuantumnya. Muatan elektron per subkulitnya. Nah, di sini kan 1. Berarti udah 1. Kalau dalam mengisi tabel, spin yang akan kita gunakan itu selalu berawal dari berdiri. Baru nanti berdiri. Baru nanti ke bawah. Tapi kalau untuk memulai itu selalu berdiri. 1. Berarti kan muatannya cuma 1 kan? Berarti 1. Ya udah, berarti hasilnya min 1. Nah, mungkin kita buat plus 1 dong. Karena kan dia berhentinya di sini. Tergantung dia berhentinya di mana. Tergantung muatan muatan maksimum elektronnya ini. Kalau ininya berdiri, berarti kalau berdiri tadi apa? Plus atau minus? Plus. Tentunya akan kita jawab jadi plus setengah. Seperti itu ya. Jadi N-nya 4, L-nya 1, M-nya min setengah, dan S-nya plus 1. Selanjutnya, setelah itu kita menjabarkan tentang golongan periode. Nah, di sini golongan periode kan saya tulis di sini. Jadi bagian pojok sini, dari mana ya? Di sini jadi penjabaran ini golongan ya. Golongan dari golongan dan periode. Golongannya berapa? Nah, cara menentukan golongan itu kita ambil bilangan kuantum yang paling besar. Di sini bilangan kuantum yang paling besar berapa? 4. Berarti dia ada di periode 4. Golongan. Nah, cara menentukan golongan gimana? Di sini S dan P itu betul. Ya, kalau S itu dia dapat berdiri sendiri. Kalau P, D, dan seterusnya dia harus membutuhkan bantuan si S. Berarti di sini dia butuh bantuan si S. Kita nggak mungkin minta bantuan ke D karena nggak bakal bisa. D aja membutuhkan bantuan S. Jadi kita nggak bisa menolong ya. Nah, di sini ini kan P-nya 4P, maksimumnya itu 1. Lalu kita harus cari S di mana? Ya S yang paling dekat. Di sini kan yang paling dekat ini. 4P1, 3D10, dan 4S2. Lalu ya udah, berarti kita ambil yang paling dekat, si 4S ini dong. Di 1 tambah 2. Nah, ditambah bukan dikurang, ditambah
Jadi 3. Jadi golongannya di golongan 3A. Nah, di sini kenapa 3A? Nah, tentunya golongan B udah menjelaskan sendiri. Kalau golongan itu 1 sampai 7 itu dia ada di 7 itu A ya. Sorry. Enggak. Pokoknya dia 1 2 3, 4, 5, 6. Ya pokoknya golongan A itu sampai 8 sih. Nanti kalau golongan B itu menjelaskan sendiri. Nah, dia tergolong golongan A nih. Nah, kalau kita lihat tabel periodik, hasilnya benar atau tidak? Ya tentunya benar ya guys, karena emang kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir. Tapi ini dalam golongan B dia, dalam golongan B. Coba di sini ya, karena ini nggak muat lagi. Kita coba subkulitnya. Ini lebih sederhana karena angkanya lebih kecil. Jadi pertama 1S, 2. Kita susun dulu ya. Di sini kita akan percepat aja. Nah, di sini kita udah kelar nulis ininya. Yang terakhir itu ada dia berhenti di 3D 9. Oke, N-nya berapa? 3. D itu kalau dalam L itu berapa? 0, 1, 2. M-nya kita buat tabelnya berapa? 5. Kenapa 5 ya? Karena dia 5 kan. Karena dia D. D itu 5. Dia kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Terus muatan juga sama. 0, plus 1, minus 1. Lanjut, berarti ini berapa? Plus 2 dan min 2. Seterusnya sampai ke belakang. Nah, terus di sini kan dia masih muatan dalam skala terakhirnya ini kan 9. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berhentinya di plus 1. Berarti M-nya 1. Nah, spinnya tuh berapa? Karena dia tadi terakhirnya itu ke bawah, jadi hasilnya minus 0. Karena dia ke bawah jadi minus. Selanjutnya kita akan jabarkan tentang golongan dan periode. Nah, golongan itu berapa? Kita bisa lihat yang terakhir kan 3 kan. Tapi kan mungkin kita pakai ya. Sorry. Jadi golongan terakhirnya berapa? Kan 3D 9. Nah, tentunya kalau D ini kita butuhkan bantuan S dong. Itu nanti yang golongan. Kalau yang periode kita cari dong angka juga yang paling besar. Angka yang paling besar kira-kira di sini berapa? Berapa hayo? 4. Jadi di sini 4 ya, karena di sini 4. Jadi ya terdapat pada periode 4. Golongan berapa? Di sini kan D. Berarti kita butuh bantuan S dong. Tentunya good luck-nya itu adalah si D ini dekat banget sama si S. Tinggal kayak di 4 kan langsung D gitu. 4S langsung ke 3D. Jadi ya tinggal kita atomin aja. 9 tambah, kok ini salah ya? Sorry, 9, 10, 11. Oke, 9 tambah 2. 9 tambah 2 berapa? 9, 10, 11. 11 ya. Nah, 11 ini kan udah out of the box nih. Dia udah keluar dari golongan udah keluar dari golongan A. Pastinya kan masuk ke golongan B. 11 itu berarti golongan berapa? Dia masuk ke 1B. Kenapa kok bisa 1B? Karena dalam perhitungan itu kalau misalnya nanti hasilnya yang ditambahkan itu 7, yang dihasilkan itu kayak 8 sampai 10 itu kan termasuk kalau masuk ke dalam golongan 8B. Nah, sedangkan kalau yang hasilnya udah lebih kayak 11, 12 itu kan dia akan mempunyai golongannya sendiri. Itu kalau 11 ini masuk ke 1B. 12 berapa? 12 ya, 2B berarti dia 2B. Nah, seperti itu ya. Itulah penjabaran yang bisa saya jabarkan tentang mekanika kuantum.